keluarga, ayo lanjut hari kedua di Surabaya. Pagi-pagi kita keluar dulu dari rumah saudara karena misi pertama hari ini cari sarapan. Tempat makan kita kali ini nggak jauh dari perkampungan. Sebelum makan, aku mampir dulu beli es sejuta jiwa. Lumayan lah, biar seger dulu sebelum muter-muter seharian nanti. Pagi ini kita memilih untuk makan bubur ayam. Yang bikin ngiler tuh bukan cuman buburnya, tapi pelengkapnya juga lengkap banget. Ada sate usus, sate telur puyuh, sampai sate jeroan. Biasanya aku tim bubur nggak diaduk, tapi entah kenapa hari ini malah nyobain bubur diaduk. Dan ternyata enak juga. Jangan-jangan habis ini aku pindah haluan nih. Perut udah kenyang, saatnya jalan-jalan. Destinasi kita hari ini adalah Kebun Binatang Surabaya. Tiket masuknya mulai dari 20.000 sampai 85.000 per orang. Hewan pertama yang nyambut kita ada burung-burung cantik dengan warna yang mencolok. Ada yang bulunya hijau terang, merah, sampai biru. Ramai banget dilihatnya. Nggak jauh dari situ ada rusa tutul yang lagi santai. Lucu banget motifnya totol putih, mirip lagi pakai baju motif polkadot. Lanjut jalan lagi, kita ketemu monyet yang hidup di kandang terbuka. Jadi rasanya lebih natural karena mereka bebas loncat dari pohon ke pohon, tapi tetap aman buat pengunjung. Di tengah jalan, dua keponakanku langsung semangat lihat arena go-kart. Udah pengen banget nyobain, malah nggak dibolehin sama orang tua mereka. Auto muka sedih deh dua bocah ini. Setelah itu kita ketemu salah satu hewan favorit banyak orang, yaitu harimau. Kalau kalian notice di kebun binatang ini beberapa kandangnya dibuat terbuka tanpa jeruji besi di depannya. Jadi kita bisa lihat hewannya lebih jelas tapi tetap aman karena ada pembatas berupa parit atau kubangan yang cukup lebar mengelilingi area satwa. Setelah jalan cukup lama, kita sampai di kandang komodo. Jujur lihat komodo dari deket tuh beda banget sama lihat di TV. Badannya besar, kulitnya kasar, penuh sisik, jalannya pelan, tapi tetap kelihatan gagah. Gak heran kalau hewan ini jadi salah satu satwa paling ikonik di Indonesia. Di area lain ada juga unta yang bisa dinaikin pengunjung. Buat yang penasaran pengen nyobain, tarifnya sekitar 35.000 per anak. Seru juga sih buat pengalaman, apalagi kalau bawa adik atau anak kecil. Sebenarnya masih banyak banget hewan yang kita lihat hari ini. Ada yang lucu, ada yang bikin kagum, ada juga yang lagi asik tidur sampai nggak sempat masuk kamera. Soalnya kalau semua dimasukin vlog ini bisa panjang banget. Nah, akhirnya sampai juga di acara yang jadi alasan utama kita ke Surabaya. Yap, datang buat nikahan sepupuku. Seneng banget akhirnya bisa kumpul keluarga lagi, apalagi banyak yang udah lama gak ketemu. BTW sepupuku ini seumuran sama aku, tapi dia udah nikah dan aku masih ditanya, kamu kapan? Kalau ke kondangan, salah satu yang ditungguin dia makanannya. Aku ngambil sate ayam, ayam saus asam manis, sama chicken katsu. Sebenarnya pengen nyobain yang lain juga, tapi takut gak habis. Terus lanjut antri es Manado. Untung antriannya masih aman, jadi gak lama nunggunya. Seger banget diminum setelah muter-muter dari pagi. Selesai dari gedung, kita gak langsung pulang. Mumpung masih sore dan masih semangat, kita mutusin buat keliling Surabaya lagi. Nah, kali ini kita nyobain naik perahu kali mas. Jujur, ini tuh nggak ada di rencana awal. Kalau keponakanku nggak minta, mungkin kita juga nggak bakal kepikiran naik. Harga tiketnya sekitar 10.000 per orang. Dan menurutku worth it sih buat nyobain. Rutenya dari Taman Prestasi, terus menyusuri Sungai Kalimas, sampai ke sekitar Monumen Kapal Selam. Habis itu, balik lagi ke Taman Prestasi. Suasananya beda banget sama siang hari. Lampu-lampu kota mulai nyala, anginnya adem. Terus lihat Surabaya dari atas perahu tuh ternyata cukup menenangkan. Kadang memang yang paling berkesan itu bukan tempat yang paling ramai, tapi momen sederhana yang dinikmati bareng keluarga. Dan gak kerasa besok paginya udah hari terakhir di Surabaya. Pagi-pagi aku sama ibuku keluar lagi buat cari sarapan. Kemarin kan kita udah nyobain bubur ayam. Jadi kali ini kita mau nyobain gado-gado. Harganya cuma 12.000 per porsinya, tapi banyak banget. Udah murah, rasanya juga enak pula. Setelah sarapan, waktunya pulang. Kalau berangkat kemarin naik kereta, kali ini kita pulang naik mobil. Berangkat dari Surabaya sekitar jam 9 pagi, terus lewat tol sampai Caruban. Alhamdulillah perjalanan kita lancar. Jadi sekitar jam 1 siang kita udah sampai di Ngawi. Yeay!
Makasih ya udah nemenin perjalanan vlog pertamaku kali ini. Semoga kalian ikut menikmati setiap momennya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye.